al-kabiru tsani, atau dosa besar yang ats-tsalits, maksudnya al-kabiratu tsalitsah, dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihir, masalah sihir. Beberapa dalil yang dikemukakan oleh penulis telah kita lewati, dan insyaallah kita lanjutkan dari perkataan beliau yang lainnya bagi yang mengikuti kitabnya pada halaman 20. Terakhir kita kemarin baca yaitu perkataan beliau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Dan insyaallah berikutnya adalah perkataan Imam Az-Zahabi, wa an Abi Musa, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Berkata penulis rahimahullah, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yadkhuluna al-jannah, 3 golongan yang tidak masuk surga. Mudminu khamrin, orang yang kecanduan khamr. Kemudian waqati'u rahim, pemutus hubungan silaturahmi. Wa musaddiqun bisihir, dan orang yang membenarkan sihir. Dan orang yang membenarkan sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Maka penulis jamaah sekalian menjelaskan tentang bahwasannya sihir, ya, termasuk salah satu dari perbuatan yang tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Walaupun perbuatan yang mengikuti ini seperti memutus hubungan silaturahim, la yadkhulunal jannah, juga tidak masuk surga, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga al-qati', yaitu pemutus hubungan silaturahim. Kemudian mudminu khamrin, orang yang kecanduan khamr. Tapi disebutkan 2 hal yang tidak masuk surga di sini, yang 2 adalah tidak kekal, yang 1 adalah kekal. Yang kekal adalah musaddiqun bisihir, yaitu orang yang mempercayai sihir. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Beliau mengatakan, man atakahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, atau arraf. Arraf nama lain dari dukun, biasanya dipakai untuk para peramal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan wa yusaddiquhu, kemudian dia membenarkan dukun tadi, fima yaqulu, atas seluruh perkataan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sama saja dia telah kufur, ya, telah kufur atas hal-hal yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan untuk mengkufuri dukun. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad untuk mempercayai wahyu. Tetapi dukun mengatakan apa? Tidak usah percaya wahyu, ya, percayalah kepada jin, percayalah kepada perkataan orang-orang hebat dan lain sebagainya. Maka menyelisihi Al-Quran. Dari sisi inilah Rasulullah mengatakan faqad kafara, maka dia telah kufur. Ya, orang yang mempercayai dukun secara hukum asalnya adalah kufur. Kemudian beliau mengatakan, wa an ibni Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an. Hadis ini derajatnya marfu', berarti perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ruqyah dan tamaim. Tamaim adalah jimat-jimat. Wat tiwalah, at-tiwalah adalah pelet-pelet atau pengasihan. Ya, ini adalah syirkun. Ini adalah syirik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud.
Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengomentari di sini, at-tiwalah nau'un minas sihri. Tiwalah itu adalah salah satu jenis sihir. Wa huwa tahbibul mar'ah ila zauj. Yaitu hal yang bisa menjadikan pasangan lebih mencintai pasangannya. Lebih mencintai pasangannya atau sebaliknya. Bisa membenci pasangannya. Ya, seperti yang terjadi pada zaman kita adalah bulu perindu ya, atau pengasihan. Orang bisa suka kepada orang lain padahal awalnya dia tidak suka. Dan ini memang benar ada. Dan ini bagian dari sihir, bagian dari sihir. Wat tamimatu kharzatun taruddul ain. Ya. Dan at-tamimah adalah sebuah jimat yang bisa menolak ain. Ya, ain yang diinginkan adalah ain, yaitu penyakit yang diakibatkan dari pandangan mata hasad. Ya, kemudian dia pakai jimat, dan hal ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Di dalam kitab Tauhid namanya adalah nusyrah. Nusyrah raddus sihir bis sihir. Nusyrah adalah menolak sihir dengan sihir lagi. Ini dilarang di dalam Islam. Yang dibenarkan adalah menolak sihir dengan ruqyah. Ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah syar'iyyah. Adapun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ruqyah, tamimah, jimat-jimat. Tiwalah, pelet-pelet, ini syirik. Ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Disebutkan oleh para ulama, ruqyah syar'iyyah yang tidak syirkiyah wajib memenuhi beberapa poin berikut. Yang pertama, bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Karena yang akan dia baca adalah doa-doa dari Al-Qur'an dan Sunnah yang semuanya berbahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah jahar. Dibaca dengan jahar, bukan qomat kamit. Nah, kalau dukun biasanya ruqyahnya bagaimana? Qomat kamit, tidak terdengar. Ya. Tidak terdengar. Adapun ruqyah syar'iyyah jahar. Yang ketiga, wajib bagi sang peruqyah dan yang diruqyah tidak meyakini bahwasannya ruqyah adalah sebab kesembuhan, tetapi itu hanyalah perantara. Ya. Beliau menyebutkan berikutnya, wa'lam, kata Imam Adz-Dzahabi, wa'lam, ketahuilah, anna katsiran minal kabair bal 'amatuha illa al-aqal. Ya. Bahwasannya banyak sekali dosa-dosa besar, kata beliau. Bal 'ammatuha illa al-aqal. Bahkan mendominasi dosa-dosa besar daripada dosa-dosa kecil. Yajhalu khalqun katsirun minal ummah tahrimu. Yang mana umat banyak tidak mengetahuinya. Dosa-dosa besar tadi umat banyak tidak mengetahuinya akan keharamannya. Wa ma balaghahu az-zajru fihi walal wa'id. Ya, karena tidak ada yang sampai kepada dia, tidak ada ancaman yang sampai kepada dia, atau tidak ada larangan yang sampai kepada dia. Nah, ini mulai membahas udzur bil jahl. Al-Imam Adz-Dzahabi mulai membahas udzur bil jahl yang banyak diperdebatkan di karangan ikhwan. Ya. Ini membuktikan bahwasanya al-udzur bil jahl waqi' ada di dalam syariat Islam. Bahkan salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan adanya udzur bil jahl. Orang yang bodoh diberikan udzur, tidak diazab, tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi ahlul bid'ah, tidak dihukumi ahlul fasik. Tetapi ada batasan-batasannya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan tentang hal ini adalah seperti dawa.
seperti obat. Ya, untuk menghukumi orang bid'ah, ahlul bid'ah, kafir atau fasik, ya, adalah ad-dawa, seperti obat. Tujuannya apa? Predikat itu tadi. Apakah untuk menghancurkan manusia atau untuk merendahkan kaum muslimin? Sebutan-sebutan buruk tadi tidak. Sebutan buruk tadi semata-mata untuk supaya kaum muslimin atau manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk nasihat. Maka kata Imam Ibnu Qayyim seperti obat, harus ada dosisnya dan takarannya. Obat itu jangan ditinggal kalau memang ada penyakit supaya ada efek kesembuhan, tapi kalau minum obat jangan berlebih-lebihan dosisnya. Ya. Naam. Maka beliau mengatakan di sini fahadha ad-darbu fihim tafsil. Yang demikian adalah permisalan yang diperinci. Fayanbaghi lil 'alim alla yasta'jila. Al-Imam Adz-Dzahabi menasihatkan, maka sudah sepatutnya bagi orang yang berilmu alla yasta'jila. Antum perhatikan, al-'alil 'alim, orang yang berilmu. Memang kasus-kasus seperti ini, kata para ulama, orang yang gampang membid'ahkan, orang yang gampang mengkafirkan, di antara dua, zalum, jahul, imma zaluman au jahula. Bisa jadi dia menuduh serampangan tadi, zalum yaitu zalim, ya, atau jahil, tidak faham batasan-batasannya, hanya faham dengan nas secara garis besarnya saja, tidak terperinci. Dan ini sangat disayangkan, hal-hal yang dikedepankan untuk menuduh saudaranya dijadikan seperti bendera berkibar, yaitu bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkenal Ahlus Sunnah wal Jamaah ahlut tabdi', orang yang gampang membid'ahkan, orang yang gampang mengkafirkan, padahal tidak, jamaah sekalian. Padahal tidak. Semuanya ada batasannya. Kita berjalan di atas sunnah, tidak kita mengkafirkan kaum muslimin kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak membid'ahkan juga melainkan pakai dalil. Kita juga tidak memfasikkan seseorang melainkan ada dalilnya. Adapun serampangan tidak. Justru ini kezaliman. Ya. Beliau mengatakan di sini fayambaghi lil 'alim, maka sudah sepatutnya bagi orang yang berilmu alla yasta'jila 'alal jahil. Jangan sampai terburu-buru kepada orang yang jahil. Terburu-buru apa? Terburu-buru menuduh, terburu-buru mengkafirkan. Bal yarfaqu bihi wa yu'allimuhu mimma 'allamahu Allah. Bahkan jalan pertama ketika mereka melihat kemungkaran atau kejahilan, apa yang dia lakukan? Yu'allimuhu, mengajarkan, ya, mengajarkan agama Allah, mengajarkan bagaimana sunnah, bagaimana berislam yang benar. Wala siyama idza kana qaribul ahdi bijahiliyah. Terutama kata beliau, idza kana qaribul ahdi bijahiliyah. Jika orang tersebut adalah baru masuk Islam. Baru masuk Islam, belum kenal hukum-hukum Islam. Kemudian ada seseorang datang, ya, melihat orang yang baru masuk Islam tadi ternyata sujud di hadapan kuburan. Dia nggak paham kalau kuburan ini bukan tempat ibadah barangkali. Karena dia melihat mungkin orang yang lainnya sujud di kuburan, dia ikut. Kemudian orang tadi melihat tadi, ya, kafir. Waduh, baru kemarin masuk Islam sudah kafir lagi. Nah, ya. Ada yang kasus yang ironis sekali, ya. Ada orang baru masuk Islam, setelah beberapa hari diajak diskusi, ternyata dari diskusi tadi ketahuan orang tadi belum khitan. Maka lawan bicaranya yang sudah lama masuk Islam menekan harus khitan. Kalau tidak khitan, ini adalah kewajiban yang Allah turunkan kepada kita. Jika kita menolak hukum Allah, maka kita kafir. Bingung ini orang.
Terus kalau kafir bagaimana? Kalau antum kafir keluar dari agama Islam maka dipenggal. Murtad hukumnya dipenggal. Orangnya ini agama apa? Masuk potong bawah, keluar potong atas. Ya. Tidak menampakkan bagaimana Islam rahmatan lil alamin. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disifatkan apa? Hanifiyatus samhah. Agama yang condong kepada kebenaran dan samhah, banyak toleransi, banyak kelemah lembutan. Tidak semuanya harus disesatkan, tidak semuanya harus dibid'ahkan. Ya. Memang ketika kita membaca dalil perilaku-perilaku kafir, perilaku-perilaku bid'ah, ya, itu kita tetapkan secara umum. Adapun ketika tunjuk hidung, nah ini ada batasannya sendiri. Ya, tidak sama tunjuk hidung dengan hukum umum. Sementara yang banyak dilakukan adalah hukum umum diarahkan ke seseorang, dihabisi orang tadi. Maka terkesan agama ini, ajaran ini adalah ajaran yang kaku, keras. Nah, beliau mengatakan di sini qad nasha'a fi biladil kufril ba'idah, atau ada orang yang tumbuh kembangnya di negara kufur, di negara kafir, ba'idah yang jauh dari, maksudnya jauh di sini jauh dari ajaran Islam. Antum perhatikan di sini secara tidak langsung Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan batasan-batasan orang itu terkena udzur bil jahal. Tadi apa? Baru masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah ketika dia tinggal di negara kafir. Tinggal di negara kafir. Masuk di sini juga walaupun di negara Islam tapi di tengah hutan. Di tengah hutan, nggak paham tentang ajaran Islam. Bahkan istilah sunnah sendiri tidak paham mereka. Ya. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya udzur bil jahal muqayyad. Udzur bil jahal, memberikan udzur kepada orang pada kejahilannya, ini terikat dengan waktu, tempat dan kondisi orang tadi. Ya, terikat dengan waktu. Barangkali orang hidup pada waktu yang di situ kekufuran merajalela. Bisa atau tidak? Bisa. Kekufuran merajalela, kebid'ahan merajalela. Azminah, tempat juga bisa dipertimbangkan. Tidak sama kita menghukumi seseorang udzur bil jahal di Indonesia dengan di Saudi Arabia. Tidak sama. Tersebarnya sunnah lebih banyak mana? Lebih banyak di sana. Maka tidak bisa kita bawa hukum yang di sana dibawa hukum di sini. Berbeda kondisinya. Atau di tempat daerah yang lain, atau di tempat ya alhamdulillah seperti di sekitar kita. Ya. Mungkin di sekitar kita lebih banyak mendengar hadis Nabi SAW, mendengarkan Al-Quran, tafsir-tafsirnya. Tidak sama mungkin yang ada di ujung Gunung Kawi sana. Nggak sama. Maka sikap yang kita terapkan di sini juga tidak sama dengan sikap yang kita terapkan di sana. Nah, kemudian beliau mengatakan wa usirra wa juliba ila ardil Islam. Ya. Kemudian ketika dia ditawan dari negara kafir, kemudian dibawa ke negara Islam, wa huwa turkiyun kafirun kurjiyun musyrikun la ya'rifu bil arabi. Orang tadi tidak mengerti apa-apa, taunya dia adalah agama ini seperti agama kafir. Ya. Kemudian dia diletakkan di tengah-tengah kaum muslimin, tidak tahu apa-apa. Kata beliau, la ya'rifu bil arabi, tidak mengerti tentang bahasa Arab atau tidak mengerti tentang bagaimana kondisi orang-orang Arab. Fashtarahu amirun turkiyun la ilma indahu wa la fahm. Ya. Kemudian dia di negaranya dulu dididik oleh pemimpin yang kafir, ya, atau muallim, guru-guru yang kafir, tidak mengerti ilmu sama sekali. Fabil juhdi in talaffadha bisyahadatain fa in fuhima bil arabi hatta yafqahu ma'na syahadatain ba'da ayyamin wa layalin. Ya, seandainya dia pun
masuk ke dalam Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu pun dia fahami tentang bahasa Arab. 2 kalimat syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah langsung faham? Tidak, butuh beberapa hari bahkan beberapa waktu untuk memahami kalimat tersebut. Ya. Dan ini juga sesuai dengan kondisi manusia. Ada yang orang dijelaskan makna 2 kalimat syahadat beserta konsekuensinya 2 hari faham dia. Belum tentu kawan sebelahnya sama. Bisa jadi seminggu dia paham. Bisa jadi 1 bulan. Bisa terus sesuai dengan kemampuan ilmunya. Maka tidak mudah di dalam mengkafirkan, membid'ahkan. Fabiha wa ni'matun thumma qad yusalli wa qad la yusalli. Terkadang setelah mengucapkan kalimat syahadat ada yang salat, ada yang tidak salat, belum faham. Qad yulaqqanu al-Fatihah ma'a tuli in kanat ustaduhu fihi dinun ma. Terkadang dia juga ditalqin, diajarkan Al-Fatihah kepada dirinya apabila pengajarnya itu adalah orang yang baik. Padahal belum tentu pengajarnya juga mengetahui apa kandungan dari Al-Fatihah, bagaimana penafsiran yang baik. Terjadi atau tidak seperti ini? Terjadi, ya. Fa in kana ustaduhu yafjur, jika ustadznya adalah orang yang fajir, orang yang buruk, famin aina li hadzal miskin ay ya'rifa syara'i al-Islam. Lalu dari mana si murid yang kasihan ini tadi mengetahui syariat Islam dengan benar? Karena identiknya seseorang itu yang paling dia ikuti pertama siapa? Gurunya. Gurunya, siapa yang mengajarkan kepada dia agama, dia tidak mengerti lurus atau tidak agamanya, itulah yang dia ikuti pertama kali. Mungkin nanti perjalanan beragamanya berikutnya ada perkembangan-perkembangan, barulah dia faham. Dan di kondisi di negara ini tidak sama dengan Saudi Arabia barangkali, atau negeri mana, Syam atau di Mesir, tidak sama. Di mana mayoritas ahlu sunnah menguasai di situ, tidak sama hukumnya dengan yang menguasai mayoritas adalah ahlul bid'ah, tidak sama. Mungkin hukum yang orang yang faham hukum maulid di sini adalah bagian dari agama Islam. Ketika dia ke Saudi Arabia baru mengetahui, loh di sini kok nggak ada maulid. Tidak sama. Ya, tergantung siapa yang membawa di daerah tersebut. Kemudian wal kabair wajtinabuha, dia juga tidak mengerti mana dosa-dosa besar yang harus dia jauhi. Wal wajibat wa ityanuha, dia juga tidak mengerti mana yang wajib yang harus dia laksanakan. Fa in 'arafa hadza mubiqatul kabair wa hadhara minha wa arkanul fara'id wa i'tiqaduha fa huwa sa'idun. Jika dia sudah mengerti sebab-sebab kebinasaan dalam melakukan dosa besar, dia bisa mencegah diri darinya. Dan rukun-rukun yang wajib dia laksanakan dari agama Islam, wa'taqadaha, dan dia meyakini hal tersebut, fahuwa sa'idun, maka dia adalah orang yang berbahagia. Wa dzalika nadirun yanbaghi lil 'abdi ay yahmadallaha ta'ala 'alal 'afiyah. Dan yang demikian ini jarang. Dan yang demikian adalah jarang. Ya, yang langsung faham adalah jarang. Fayanbaghi lil 'abdi ay yahmadallah, maka kita yang termasuk golongan yang mudah ditunjukkan oleh Allah kepada sunnah, ketika kita disebutkan di telinga kita ini hadisnya dhaif, kita menghindar. Kalau dikatakan kepada kita ini ustadz ada penyimpangan, kita menghindar, fahuwa sa'idun, ini adalah kebahagiaan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua bisa menerima demikian, jamaah sekalian. Ya, tidak semua bisa menerima demikian. Akan tetapi yang dijelaskan di sini kesimpulannya, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan Ahlus Sunnah menetapkan adanya udzur bil jahl, muqayyad, tergantung kondisi. Kondisinya apa tadi? Tempat, waktu dan kondisi seseorang. Tempat, waktu dan
kondisi seseorang. Adapun kondisi seseorang yang pertama, bisa jadi dia tinggal di tempat yang jauh, tidak mendengar syariat Islam. Bisa jadi itu negara kafir atau negara Islam tetapi di tengah-tengah hutan barangkali, atau di ujung gunung. Yang kedua, bisa jadi kondisi orang tersebut baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Atau ada yang baru mengenal kajian sunnah. Peristiwa banyak sekali, baru mengenal kajian sunnah, ya. Kemudian ikhwan tadi belum paham menghadiri majelis-majelis bid'ah, sudah dihabisi oleh kawannya. Ini baru kenal kajian sunnah, belum tahu banyak, sudah dihabisi, sikat. Harusnya apa kata Imam Adz-Dzahabi? Yu'allimuhu, diajarkan dulu. Iqamatul hujjah. Iqamah al-hujjah. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi dia adalah orang yang berkekurangan fisik. Kondisi termasuk poin yang ketiga, kondisi manusia, dia adalah orang yang berkekurangan fisik. Bisa jadi tuli atau buta. Kalau tidak tuli, tidak buta, pemahamannya dangkal. Ini tidak sama antara manusia. Ya. Tapi ironisnya ya, banyak di kalangan kaum muslimin atau sebagian, alhamdulillah sebagian kecil. Alhamdulillah sebagian kecil mudah sekali membid'ahkan, mudah sekali mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah. Ini perkara yang berat jamaah sekalian, perkara yang berat. Terutama pada masalah udzur bil jahl ini, mereka keluarkan ahlu sunnah dari ahlu sunnah. Dikatakan ahlul bid'ah, dikatakan murji'ah. La haula wala quwata illa billah. Hada imma zaluman au jahula. Sikap ini adalah kezaliman karena ada hasad dari sisi yang dia ingin unggul di dalamnya, bisa jadi, atau jahula, jahil, tidak paham dengan batasan-batasan yang digariskan oleh para ulama. Ya. Apa tuduhan murji'ah? Dari mana kok dituduh murji'ah? Karena tidak menghukumi orang dengan maksiatnya. Karena paham murji'ah adalah sekte yang meyakini bahwasannya amal lepas dari iman. Amal lepas dari iman. Jadi kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tanpa beramal pun tetap diakui keimanan kita. Ini murji'ah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tidak. Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian direalisasikan lewat amal perbuatan. Ini iman. Jadi tidak cukup iman hanya dalam hati. Ya, iman dalam hati nggak cukup. Melainkan jika dia jujur keimanannya, hatinya meyakini akan Allah sebagai Tuhannya, sebagai zat yang menetapkan hukum-hukum yang harus dijalani, maka dia taat dengan anggota badannya. Adapun yang hanya meyakini dalam hatinya keimanan tapi tidak mau beramal, kafir. Seperti siapa? Iblis. Iblis meyakini Tuhannya Allah atau tidak? Meyakini. Ketika disuruh sujud, tak mau. Kafir. Nggak cukup keyakinan hanya dalam hati. Atau tidak cukup hanya di lisan saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi tidak dia yakini apa yang dia ucapkan. Ini bukan mukmin namanya, tapi munafik. Nah, jelas ya di sini ya. Jadi bedanya murji'ah dengan ahlu sunnah. Kemudian sebagian ahlu sunnah memurji'ahkan ahlu sunnah. Sebagian ahlu sunnah memurji'ahkan ahlu sunnah. Ya, salah satunya yang ngajar di sini Ustaz Ainur Reza, kasihan ya. Jadi korban, saya baca di medsos dituduh murji'ah dan lain sebagainya. Dari mana? Padahal saya sahib sama beliau. Ya, dari mana murji'ahnya? Ketentuannya dari mana? Nah, ini adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar sekali. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tuduhan murji'ah yang dituduhkan kepada ahlu sunnah sebabnya dari uzur bil jahal. Kita memberikan uzur kepada orang jahil. Kok ente mudah memberikan uzur, seolah-olah tidak menganggap maksiatnya, hanya
menetapkan keimanan dalam hatinya walaupun dia tidak berbuat sesuatu amal, kan begitu. Kita katakan, ya akhi, di dalam proses udzur bil jahal ada ketetapannya. Salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Hurairah. Ya, beliau mengatakan, la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min bi illa min ashabin nar, atau kama qala. Tidaklah dari umatku ini yang mendengar tentang kenabianku, ya, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman kepadaku, maka dipastikan dia adalah penghuni neraka. Loh, ini loh, mendengar. Apakah mendengar cukup? Nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengar anak umur 7 tahun atau anak umur 10 tahun, atau bahkan orang dewasa cuma sekali dengar. Yang sebelumnya, ya, dia dengar sekali Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tapi di lingkungan keluarganya dia 1000 kali mendengarkan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Mana yang menang? 1 atau 1000? Apakah kemudian gara-gara ini kemudian harus dihilangkan udzur bil jahal? Tidak. Jelas ya. Yang dimaksud oleh Nabi SAW mendengar adalah mendengar dengan baik, sampai ilmu tersebut sampai dengan baik kepadanya. Iqamatul hujjah, hujjah telah tegak padanya. Penjelasan dalil itu tidak ngambang, ya, tapi sudah jelas. Kemudian dia menolak, nah ini baru tidak ada udzur baginya. Tapi kalau belum paham, bisa nggak? Jangankan hanya mendengar lewat kajian saja, sekali dengar kita paham. Iya, ada yang iya, ada yang tidak. Semuanya tergantung dari kemampuan. Apakah kemudian di sini mungkin ada yang paham, ada yang tidak paham sekali ngaji. Yang tidak paham kemudian ente nggak usah ngaji, ente bahlul ente. Begitu? Wallahi tidak. Kita katakan apa kepada? Datang lagi ya akhi, ulangi lagi sampai paham, kan begitu. Nah, ini analogi saja dari udzur bil jahal. Masing-masing orang ada kemampuannya. Fa in qila, kata Imam Az-Zahabi, jika dikatakan huwa farrata li kaunihi ma sa'ala amma yajibu alaih, kata Imam Az-Zahabi, ya, orang yang tidak menetapkan adanya udzur bil jahal mengatakan si fulan telah menyia-nyiakan hidupnya, ya, dia kenapa tidak bertanya atas hal-hal yang diwajibkan Allah atasnya, ya. Kata Imam Az-Zahabi, qila, dikatakan hadza ma dara fi ra'sihi, ini adalah yang terlintas di dalam benakmu saja. Wala istash'ara anna su'ala man ya'lamuhu yajibu alaih, sementara orang tadi yang engkau tuduh, ya, dia tidak merasa apakah hal itu wajib baginya atau tidak. Kan tadi tuntutannya, kenapa nggak tanya? Contohnya sholat, barangkali orang nggak sholat setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak sholat, wah kafir nanti. Kenapa tidak tanya hukum wajibnya sholat, kok tahu-tahu tidak sholat? Kata Imam Az-Zahabi, dia nggak faham sholat itu wajib untuk dia belum faham, dan pertanyaannya pun dia harus tanya juga belum faham. Bisa diterima sini? Nah, ya, kadang ada kajian, ya, kemudian dijelaskan oleh ustadznya, kemudian ustadznya, ya silahkan bertanya. Anda pernah ya, biasanya kajian faraid, ya, hukum waris, apa yang mau ditanya nggak paham, penjelasannya nggak paham, mau tanya apa terus, ya. Nah, wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur, kata Imam Az-Zahabi, barang siapa yang Allah tidak jadikan cahaya pada dirinya, maka dia tidak punya cahaya. Fala ya'thimu ahadan illa ba'dal ilm, seseorang itu tidak terkena beban dosa melainkan setelah dia berilmu.
melainkan setelah hujjah tadi tegak di hadapannya. Wa ba'da qiyamil hujjatu alaih, setelah hujjah tegak padanya. Wallahu latifun bi'ibadihi raufun bihim. Inilah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzabina wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tidaklah kami mengazab hamba kami melainkan setelah kami utus seorang rasul. Setelah kami utus seorang rasul. Wa qad kana sadatus sahabah bil habasyah. Ya. Dan pernah terjadi ya, pimpinan sahabat berada di Habasyah. Wa yanzilul wajib wat tahrim 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yuballighuhum tahrimuhu illa ba'da ashhur. Fala yablughuhum tahrimuhu illa ba'da ashhur. Dan diturunkan hukum-hukum wajib dan hukum-hukum haram kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hukum tersebut belum sampai kepada para sahabat. Ya, kecuali setelah 1 bulan baru sampai. Berarti hukum wajib yang turun bulan yang lalu sudah dilakukan atau belum oleh para sahabat? Belum. Kafir atau tidak? Tidak. Murji'ah atau tidak? Tidak. Tapi setelah 1 bulan baru sampai. Udzur bil jahl. Fahum fi tilkal ashhur ma'dzurun bil jahl. Dan mereka pada hitungan 1 bulan tadi terkena ma'dzurun bil jahl. Udzur bil jahl, ya, diberikan udzur karena kejahilannya. Hatta yablughuhum an-nas, sampai dalil sampai kepada mereka. Ini sahabat loh. Ini sahabat yang masih ada Nabi di tengah-tengah mereka. Ada udzur bil jahl. Fakadha yu'dharu bil jahl kullu man lam ya'lam. Demikian pula ada udzur bil jahl bagi siapa saja yang belum faham. Hatta yasma'an nas, sampai dia mendengar dalil dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, inilah penjelasan dari Al-Imam Az-Zahabi tentang udzur bil jahl. Ada salah satu kasus ya, sampai kepada saya ceritanya. Ada orang sholat, mohon maaf, celananya isbal, berada di bawah mata kaki. Kemudian ada salah seorang ikhwan yang melihat. Si ikhwan tadi langsung duduk di sebelah orang yang sholat tadi, menunggu sampai orang yang sholat ini selesai dari sholatnya. Ya. Kemudian setelah salam, langsung orang tadi, yang ikhwan yang menunggu tadi mengatakan apa? Pak, ulang lagi sholatnya, sholatnya batal. Bayangkan, kalau Anda yang menjadi bapak itu bagaimana? Langsung tanpa ampun, tebas saja, begal saja. Ya. Pak, ulang lagi sholatnya, sholatnya batal. Orang tadi bingung tanya, loh kenapa kok batal? Bapak celananya di bawah mata kaki. Apa yang terjadi, ikhwan? Oh, mulai saat ini saya tidak sholat di sini lagi. Yang muncul kebaikan atau keburukan? Keburukan. Bukan begitu cara menasihati. Bukan begitu cara menasihati pertama. Yang kedua, hadis tersebut para ulama masih memperselisihkan. Ada yang mengatakan memang hadis tersebut yang Nabi SAW suruh orang kembali. Ya, ketika melihat celananya isbal, oleh Nabi SAW disuruh ulang, bukan ulang sholatnya, tapi ulang wuduknya. Ulang wuduknya. Kembali lagi isbal lagi, ulang wuduknya lagi. Kembali lagi isbal, ulang wuduknya tiga kali. Ulama khilaf, ada yang mengatakan ini menunjukkan sholatnya batal. Ada yang mengatakan ini bukan menunjukkan sholatnya batal. Nabi ingin memberikan pelajaran supaya dia capek, terkesan di pikirannya wudhu. Bukan suruh ulang sholat, ulang wudhu. Masih diperselisihkan oleh para ulama. Orang ini sudah menetapkan, Pak, sholatnya batal. Ya, seandainya bapak tadi sudah belajar, berilmu, memilih pendapat yang kedua, yang tidak batal sholatnya, salah atau tidak? Tidak salah. Jelas ya, ada pendapat ulama demikian. Dan ini masalah khilafiyah. Masalah, bukan masalah isbal yang khilafi. Masalah apa? Isbal dalam sholat, batal atau tidak. Haramnya jelas haram, tapi
batal sholatnya atau tidak, ini yang diperselisihkan. Nah, sudah masuk isya. Adzan ya? 2 menit lagi atau cukup ya? Sampai sini silahkan ada yang mau ditanyakan seputar materi. Wallahu a'lam. Dan kita selesai bab yang ketiga, karena penjelasan Syekh Utsaimin sudah saya kemukakan di awal, penjelasan tentang kufurnya sihir. Tadi lebih banyak menjelaskan udzur bil jahal. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk al-kabiratur rabi'ah, bab yang keempat, yaitu tarkus shalah, orang yang meninggalkan salat. Cukup insyaallah, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.